Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yuliatun, NIM 2407037, Prodi PG PAUD B1 2024, Fakultas IKIP Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Ketua RT beserta Bapak Bendahara, terkait permasalahan dan solusi kewarganegaraan. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir ujian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Asep Haryudin MPD. Baik, kita langsung saja ya Pak. Untuk narasumber, Bapak kami silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Yadiansyah selaku Ketua RT di Komplek Permata Kopo, tepatnya di RT 8 2. Saya didampingi bendahara saya, silakan Pak. Assalamualaikum, saya Fanfan Darmawan, saya di pengurus RT 8 RW 02 Permata Kopo 2 ini sebagai bendahara. Baik, bisa dimulai ya Pak untuk pertanyaannya. Silakan. Ke Bapak Ketua RT dulu. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Baik, kondisi masyarakat di lingkungan Permata Kopo hakikatnya sangat banyak sekali ya. Walaupun sebenarnya masih belum ada yang berKTP domisili. Dengan 560 rumah berarti kurang lebih 560 kakak sama dengan 2.500 jiwa. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali dari latar belakang dari mana-mana ada. Kurang lebih seperti itu. Siap Bapak. Menurut Bapak, apakah warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga, Bapak? Secara keseluruhan warga di sini sebenarnya aktif, tapi ada juga yang nggak aktif, ya karena mungkin kondisi internal gitu ya, atau keperluan ya. Bisa dibuktikan bahwa nggak semuanya rumah di sini terisi, ada juga yang kosong. Tapi secara keseluruhan yang ada ini bisa dibilang cukup aktif. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Kalau menurut saya yang menjadi permasalahan di komplek kami di sini yaitu mungkin nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini bisa dibuktikan dengan data yang diperoleh melalui iuran wajib. Nah, data ini ternyata versus rumah yang tadi 560 kakak tidak semuanya membayar. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang menurut kami berpengaruh terhadap keberlangsungan gitu ya. Karena hal tersebut dibayarkan untuk kenyamanan dan juga pembangunan. Mungkin seperti itu kurang lebih. Mungkin Bapak Bendahara bisa menambahkan. Bisa dijelaskan kalau mengenai rincian untuk pembayaran iuran tersebut, saya bisa dibantu untuk dijelaskan. Kapan Pak? Silakan Pak. Jadi salah satu bentuk kewajiban warga di sini kan adalah iuran bulanan untuk keberlangsungan kegiatan kewargaan kita ya. Kita harus ada petugas keamanan yang bertugas. Satu komplek ini ada 8 petugas keamanan, ada 2 petugas kebersihan dan fasilitas-fasilitas yang harus dirawat. Sama seperti warga negara lainnya dalam skala yang besar. Kalau skala yang besar kita membayar pajak misalnya, kalau di skala kecil kita di sini membayar iuran bulanan. Nah itu dengan satu dan dua hal ya, mungkin karena jarang di rumah atau kurangnya komunikasi dengan pengurus, jadi itu ada sedikit berkendala lah gitu ya.
Iya. secara memang di prosentasenya tidak besar, tapi ya terjadi namanya juga sebagai masyarakat pasti beda-beda. Ya, Kembali ke Bapak RT, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa diberi contoh di sini, Pak? Eh, Berkaitan dengan tadi yang dijelaskan untuk hak dan kewajiban ya, itu kan pembayaran iuran wajib juga itu adalah kewajibannya. Nah, kalau hak berkaitan dengan hak dan kewajiban untuk antisipasi seperti itu, ya alhamdulillah kami mewadahinya dengan berbagai kegiatan dan alhamdulillah sudah dibuktikan. Contoh ya, kebersamaan tetap ada dikala kita membutuhkan ekstra untuk penggalangan dana, misalnya perbaikan jalan, itu kan memerlukan dana yang besar dan cepat ya, harus ada terkumpul maksudnya gitu. Nah, di situ ya alhamdulillah dengan kebersamaan ya bisa terlaksana dengan baik, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini apa dampak dari permasalahan tersebut, Pak, terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya terjadi kecemburuan sosial ya apa ya, ya. ada yang bilang wah ini bayar itu bayar gitu ya, tapi tetap sebagai pengurus ya nanti akan tetap mengusahakan jumlah rasionya semakin membaik. Nah, ini juga alhamdulillah sudah ada pergerakan gimana caranya biar semuanya membayar sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalau dampak mungkin ada tambahannya, karena kalau kita bilang yang wajib gitu tadi bulanan, tapi yang sunnahnya kan bisa berupa donasi gitu, karena warga kita berbeda, tentu skala ekonomi di satu lingkungan kan berbeda-beda. Jadi setiap ada kegiatan, tadi berbicara tentang kegiatan sosial misalnya, ada warga yang memberikan kepada lingkungannya lebih daripada warga yang lain karena beliau mampu misalnya. Itu juga kami wadahi sebagai pengurus. Yang penting kan pengurus itu tugasnya adalah menyelenggarakan semua kegiatan warga ini agar hak dan kewajibannya tadi terpenuhi itu. Betul. Hak keamanan, hak kebersihan, termasuk hak misalnya tiba-tiba orang tuanya sedang di luar kerja, dua-duanya anaknya sakit nggak ada yang nengok, petugas keamanan, tetangga dan pengurus juga sigap untuk membantu kalau ada musibah gitu, kematian misalnya ya, ada warga yang makan, ada yang sakit, itu haknya warga juga mau pengurus. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Respon dari warga ya alhamdulillah ya, dalam hal ini saling membantu ya Pak ya. Ya tadi sudah disebutkan juga salah satunya yaitu penggalangan dana terhadap pengumpulan untuk renovasi fasilitas umum. Nah itu luar biasa, apalagi kegiatan-kegiatan sosial lainnya juga alhamdulillah ya dampaknya ya tetap kebersamaannya tetap ada gitu. Dan harus terus diingatkan, sebetulnya terus Kewajiban sebagai motivasi pengurus ya, pengurus kan buat diingatkan juga ya Pak. karena warga ini kan bukannya, mungkin ya mereka juga sedang sibuk atau ada hal lain gitu, sehingga bukan tidak peduli sama sekali, tapi kewajiban kita mengingatkan kami bersama pengurus. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Nah, untuk mengatasi masalah ini, sekali lagi tadi sempat menyentuh ke arah karena ada masalah di pembangunan ya, terkendala dengan karena nggak semuanya membayar iuran itu. Jadi dari kita mengharapkan kucuran dana dari pemerintah kabupaten, sedangkan untuk hal kesana belum terrealisasi karena kondisi internal dari developer belum menyerahkan PSU secara umum ke
pemerintah kabupaten. Yang pertama itu, yang keduanya dari pihak pengurus tetap memfasilitasi atau mewadahi sarana-sarana untuk agar terjadinya kekompakan itu terus berjalan. Ya misalnya dalam hal kerja bakti, atau misalnya siskamling, atau musyawarah warga yang diadakan insidental, kurang lebih seperti itu. Iya. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya, Pak? Kalau melihat program ke arah sana, kita sempat mengadakan contoh kecil ya, siskamling ya, yang diadakan setelah hari raya. Itu antisipasi untuk benar-benar menjaga keamanan ya, karena warga mayoritas mudik. Nah itu dampaknya kebersamaan juga alhamdulillah ada gitu ya, memberikan kenyamanan langsung ke warga. Nah untuk kerja bakti juga saya melihat situasi kondisi dulu. Kalau bisa diperlukan, warga juga sebenarnya ini sudah menanyakan, Pak, ayo kita kerja bakti. Nah itu contoh kecil bahwa warga secara keseluruhan tetap ingin ada kegiatan tersebut. Dan di grup kanal komunikasinya ada grup WhatsApp warga. Nah, betul. WhatsApp per blok gitu. Itu juga Jadi nyambung ya Pak Ya. antara warga. Jadi kan warga juga tidak sepanjang atau banyak waktu di rumah gitu ya. Jadi kita fasilitasi komunikasi dengan pengurus ini, ada grup WhatsApp yang seluruh RT, ada yang per blok gitu, per koordinasi. Jadi tetap tersambung Komunikasi. komunikasi. Iya, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan ini? Menurut saya, harapan dari saya terkait generasi muda ya, yaitu semakin tinggi nilai nasionalismenya, yang dari pengurus mengusahakan program untuk arah ke sana ya, misalnya kerja bakti, gotong royong kayak gitu, terus kegiatan-kegiatan 17-an. Nah, mudah-mudahan ini ikhtiar saya agar nilai nasionalisme kewarganegaraannya semakin meningkat. Mungkin teman-teman mau menambahkan? Dari kami juga ya, setiap program melibatkan anak-anak muda ya, tidak hanya program yang kaitannya dengan warga seperti Agustusan atau kerja bakti gitu, tapi juga program-program keagamaan di katakanlah ada masjid gitu, kita setiap kegiatan-kegiatan Sabtu Akbar, Idul Adha, Idul Fitri itu juga melibatkan anak-anak muda sebisa mungkin terlibat, agar mereka juga tahu nih, anak-anak sekarang kan kadang-kadang nggak kenal siapa tetangganya, siapa temennya yang di blok depan gitu, karena punya dunianya masing-masing kan anak muda. Jadi harus diberi media atau momen berkumpul lah gitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas wawancaranya kali ini. Semoga solusi yang Bapak harapkan tercapai dan lancar. Sekian wawancara dari narasumber, yaitu Bapak Heri juga Bapak Kamran. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.